Pernah nggak sih kamu ngerasa, baru kemarin Senin, sekarang udah Senin lagi, baru nyicil mimpi dikit, kok udah usia segini? Halo, selamat datang di obrolan santai bareng gue, yang hari ini bakal ngajak kamu ngebahas hal yang semua orang ngalamin tapi jarang dibahas serius. Kenapa waktu makin kesini rasanya makin ngebut? Tenang, kita bahasnya nggak ribet, nggak pakai teori-teori berat. Duduk yang santai, siapin camilan, dan yuk kita mulai. Bagian 1, dulu vs sekarang. Coba deh flashback sebentar. Pas kecil, nunggu ulang tahun tuh rasanya kayak nunggu 100 tahun. Nunggu buka puasa, bisa ngelamun, tidur, bangun, terus masih belum maghrib juga. Dulu, seminggu itu panjang banget. Banyak kejadian, banyak hal yang bikin, wah. Sekarang, seminggu tuh kayak 1 hari yang dibagi 7. Pagi buka mata, malam udah rebahan lagi. Ulang terus. Kenapa ya? Tenang, kamu nggak sendiri. Hampir semua orang ngerasain hal yang sama. Bagian 2, hidup itu kayak nonton film. Pernah nggak sih kamu nonton film yang ngebosenin? Plotnya datar, konfliknya nggak ada greget, dialognya gitu-gitu aja. Rasanya baru nonton 15 menit, tapi udah cek jam berkali-kali. Sebaliknya, ada juga film yang dari awal udah bikin kita nempel ke layar. Seru, penuh kejutan, emosinya dapet. Baru juga duduk, udah muncul tulisan The End. Nah, hidup tuh kurang lebih begitu juga. Kalau hari-hari kita cuma diisi rutinitas yang sama. Bangun, kerja, scroll medsos, makan, tidur, terus diulang lagi besoknya. Ya nggak heran kalau waktu rasanya kayak skip-skip aja. Minggu berlalu begitu saja. Tahun ganti tanpa terasa, tahu-tahu udah umur sekian tapi kayak belum kemana-mana. Bukan waktunya yang salah, tapi cara kita ngisi waktunya yang kadang kelewat hambar. Coba deh ingat-ingat masa kecil. Waktu belajar naik sepeda, waktu pertama kali jalan sendiri ke warung, atau waktu pertama kali jatuh cinta. Semua momen itu terekam jelas, karena saat itu kita mengalami sesuatu yang baru, yang bikin deg-degan, yang bikin hidup terasa penuh rasa. Nah, otak kita tuh suka banget sama yang baru-baru. Semakin banyak pengalaman baru yang kita alami, semakin banyak memori yang tersimpan. Dan semakin banyak memori, semakin waktu terasa panjang. Jadi, kalau hidupmu terasa kayak film yang cepet banget endingnya, mungkin kamu cuma butuh nambah sedikit plot twist. Coba jalan kaki ke arah yang belum pernah kamu lewati. Ngobrol sama orang baru. Coba makanan yang nggak kamu kenal. Atau ambil keputusan kecil yang selama ini kamu tunda. Hidup yang penuh rasa adalah hidup yang terasa. Dan waktu akan berjalan pelan untuk orang-orang yang benar-benar hadir di dalam ceritanya sendiri. Bagian 3. Gimana biar hidup nggak terasa ngebut terus? Pernah nggak sih ngerasa kayak hidup tuh udah kayak film yang di fast forward? Baru juga bangun, tahu-tahu udah malam lagi. Baru Januari, udah masuk akhir tahun. Tenang, kamu nggak sendiri, tapi kabar baiknya, kita bisa banget memperlambat waktu. Bukan secara harfiah, tapi dengan bikin hidup kita lebih berkesan. Dan caranya nggak harus ribet. Nggak perlu pindah ke hutan Amazon atau naik gunung tiap minggu. Kadang cukup dari hal-hal kecil yang bikin hari kita sedikit berbeda. Ganti rutinitas. Biasanya sarapan roti tawar, coba nasi uduk. Biasanya kerja di kamar, coba pindah ke taman atau kafe. Hal sederhana itu bisa jadi tanda buat otak. Ini beda nih. Semakin banyak hal baru, semakin banyak memori. Dan itu bikin waktu terasa lebih padat dan lambat. Jadwalkan waktu buat iseng. Main ke tempat yang belum pernah kamu datangi. Nonton film random. Dengerin musik dari genre yang asing banget. Kadang justru hal-hal yang gak direncanakan bisa jadi momen paling kamu ingat. Ngobrol sama orang baru. Setiap orang punya cerita yang kita nggak tahu. Bahkan tukang parkir depan rumah bisa punya sudut pandang yang bikin kamu mikir, wah, ternyata hidup nggak sesempit timelineku ya. Tulis jurnal kecil. Cukup catat hal-hal kecil. Hari ini makan apa, ketemu siapa, apa yang kamu rasain. Beberapa bulan atau tahun ke depan, kamu bakal senyum sendiri pas baca ulang. Karena ternyata, hidupmu lebih hidup dari yang kamu kira. Bagian 4. Hidup itu bukan kompetisi waktu. Kadang kita suka merasa dikejar-kejar waktu. Aku harus sukses sebelum 24, harus nikah sebelum 30. Harus punya rumah, mobil, tabungan segini sebelum usia sekian. Kayak lagi lomba lari yang semua orang ikutin padahal kita nggak tahu garis finishnya ada di mana. Tapi faktanya, nggak ada stopwatch yang ngitung kita. Nggak ada papan skor. Dan yang paling penting, nggak ada rute yang sama untuk semua orang. Temanmu mungkin sudah kerja mapan, kamu masih cari arah. Temanmu sudah menikah, kamu masih menyembuhkan diri. Temanmu keliling dunia, kamu baru bisa keliling kompleks sambil mikir keras mau ngapain besok.
Dan itu nggak masalah, karena yang benar-benar ada bukan lomba, tapi waktu yang kita isi. Mau diisi dengan lelah atau makna, itu pilihan kita. Kita sering lupa bahwa hidup bukan cuma soal pencapaian besar, tapi juga soal hal-hal kecil yang terasa di dada. Kopi pagi yang diseruput pelan, pelukan dari orang tua yang mulai rapuh. Angin sore yang lewat sambil bawa wangi hujan, senyum kecil dari orang asing yang kita bantu tanpa diminta. Waktu akan terasa lambat saat kita benar-benar hadir di dalam momen itu. Nggak buru-buru, nggak bandingin diri sama orang lain. Cuma duduk dan membiarkan hidup terasa satu persatu. Jadi tenang aja, kamu nggak telat, kamu nggak tertinggal, kamu cuma lagi di jalan yang beda. Dan itu sah-sah aja, karena hidup bukan perlombaan, hidup adalah perjalanan. Dan setiap orang punya waktu tempuhnya masing-masing. Outro, menyambut waktu dengan sadar, jadi kalau besok kamu ngerasa waktu lagi ngebut, hidup terasa kayak film yang dipercepat, mungkin itu sinyal buat berhenti sejenak. Bukan berhenti hidup ya, tapi berhenti untuk benar-benar hadir. Coba tanya ke diri sendiri, kapan terakhir kali aku ngerasain hidup ini dengan utuh? Kapan terakhir kali kamu makan sambil benar-benar menikmati rasa? Kapan terakhir kali kamu duduk tanpa buka HP dan cuma dengar suara angin atau tawa orang-orang di sekitarmu? Karena sebenarnya, waktu nggak pernah salah. Dia nggak jahat, nggak licik, nggak buru-buru. Dia cuma lewat. Dan terserah kita, mau sekadar membiarkannya lewat atau hidup penuh di dalamnya. Mulailah dari hal kecil, senyum ke diri sendiri di cermin, jalan kaki tanpa tujuan, ngobrol sama orang terdekat tanpa scroll. Hal-hal sederhana itu yang bikin hidup kita jadi lebih nyata, lebih terasa. Dan kalau kamu ngerasa obrolan ini kena banget di hati, jangan ragu buat share video ini. Karena bisa jadi, satu kalimat yang kamu bagikan hari ini jadi alasan seseorang mulai berdamai dengan waktunya sendiri. Biar kamu nggak ketinggalan obrolan-obrolan seru dan konten penuh makna lainnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Tahukah Kamu? Karena di sini, kita nggak cuma belajar tahu, tapi juga belajar merasa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ingat, kamu nggak tertinggal. Kamu cuma lagi hidup dengan ritmemu sendiri, dan itu sah-sah aja. Bye-bye.